Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para penyimak ngaji online rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kitab yang berjudul Akhlaqul lil Banin, karangan dari Syekh Umar Ahmad Baroja. Mudah-mudahan niat kita bersama untuk belajar tentang ilmu, khususnya kitab akhlak ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi para pendengar dan juga penyimak ngaji online ini. Baik, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, sedikit tentang biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Umar Ahmad Baroja. Beliau adalah seorang ulama Indonesia ya. Namun secara nasab nasabnya ini berasal dari Yaman dan masih bersambung dengan Ahlul Bait, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan di antara karya-karya beliau adalah kitab yang akan kita bahas dan akan kita baca bersama-sama ini. Kemudian beliau ini di dalam hidupnya mendedikasikan seluruh hidup, ilmu, tenaga dan juga uangnya untuk memajukan pendidikan Islam khususnya di Indonesia ini, dan makam beliau ada di kota Surabaya ya. Ini saja sekedar biografi singkat dari beliau, dan sekarang mari sama-sama kita, sebelum membaca dari kitab ini, kita bertawasul dulu membaca suratul Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada pengarang dari kitab ini, yaitu Syekh Umar Ahmad Baroja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai mengaji, belajar bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bimada yatakhallaqul walad. Bagaimanakah akhlak seorang anak laki-laki? Yajibu alal waladi ayyatakhallaqa bil akhlaqil hasanat. Wajib atas anak untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Min sigharihi, sedari kecil. Liya'isha mahbuban fi kibari, agar di kehidupannya nanti ketika dia sudah dewasa dia dicintai. Yardo anhu rabbuhu, Tuhannya menjadi ridho kepadanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya mencintainya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia juga mencintainya. Wa yahibbu alaihi aidan, dan wajib atasnya lagi ayyabta'ida anil akhlaqil qabihah, untuk menjauhi akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kaila yakuna makruhan, agar tidak dibenci. La yardo anhu rabbuhu, Tuhannya menjadi tidak ridho. Wala yuhibbu ahluhu, dan juga tidak dicintai oleh keluarganya. Wala ahadum minan nas, dan juga tidak dicintai oleh seluruh manusia. Inti dari ajaran agama Islam adalah kepada budi pekerti yang baik, kepada akhlakul karimah, kepada akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadisnya,
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak atau dipekerti yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak, ini sangat luas sekali. Sebagai manusia, sebagai makhluk, kita juga punya akhlak kepada Allah. Kita punya akhlak kepada manusia, juga kita punya akhlak kepada alam, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kita punya akhlak kepada makhluk-makhluk lain, dimensi-dimensi lain yang kita tidak ketahui bentuk dan juga luasnya itu bagaimana. Akhlak ini adalah kunci dari baik tidaknya hidup seorang manusia. Barang siapa yang dia berakhlak baik, maka dia akan mendapatkan tempat kedudukan yang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang tidak mempunyai akhlak, maka orang ini akan mendapatkan sesuatu yang buruk dari akibat apa yang dia lakukan. Contoh dari akhlak yang baik ini tiada lain tiada bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akhlak beliau ketika dilempari oleh musuh-musuhnya, ketika beliau dilempari batu, beliau tidak marah, tetapi malah mendoakan orang-orang yang memusuhi dan menjahati beliau. Tentu saja ini adalah salah satu contoh yang harus kita tiru, namun untuk menirunya tentu saja butuh perjuangan yang berat, karena kita manusia biasa. Namun kalau kita latihan, kalau kita terus untuk beriadah, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa meniru akhlak dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, demikianlah para sahabat-sahabat sekalian, cuplikan sedikit tentang akhlak yang ada di kitab ini. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru akhlak yang dicontohkan oleh Nabi dan juga akhlak yang telah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, yang dicontohkan oleh orang-orang yang soleh sebelum kita. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.